Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ERD ya. Apa sih itu ERD? Nah, sekarang langsung aja kita bahas. ERD adalah Entity Relationship Diagram atau sering disingkat dengan ERD. Mungkin bagi orang di bidang komputer ERD ini bukan hal yang asing ya, tapi untuk orang yang di luar komputer mungkin sangat asing sekali. Nah, ERD itu adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data ya. Nah, ERD ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan antar entitas atau objek beserta atributnya ya. Nah, seperti apakah simbol-simbol ERD? ERD itu nanti ada namanya entitas. Entitas itu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai ya. Nah, contoh dari entitas apa? Misalkan ada mahasiswa ya, ada buku, ada kelas, ada mata kuliah. Nah, itu namanya entitas ya, objek ya. Terus kemudian ada namanya relasi. Relasi itu menunjukkan adanya hubungan antar dua entitas. Misalkan gini, ada dua entitas antara mahasiswa dengan dosen. Nah, relasinya apa antara mahasiswa sama dosen itu? Misalkan membimbing, nah, berarti relasinya membimbing ya. Terus kemudian ada namanya atribut ya. Atribut ini nanti untuk mendeskripsikan karakter dari suatu entitas. Jadi ini sering disebut dengan properties dari suatu entitas. Jadi misalkan gini, ada mahasiswa. Mahasiswa itu punya ciri name, namanya, alamatnya, tinggi badannya ya, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada garis-garis ini nanti untuk menghubungkan relasi dengan entitas dan juga entitas dengan atribut. Oke, langsung saja kita ke studi kasus. Di sini saya akan bahas tentang studi kasus perpustakaan. Nah, untuk membuat sebuah ERD kita harus punya dulu aturan-aturan dari sistem tersebut seperti apa. Misalkan perpustakaan ini, satu anggota dapat melakukan peminjaman buku pada perpustakaan ya. Kemudian dua, anggota dapat meminjam lebih dari satu buku dalam satu kali transaksi peminjaman. Ketiga, buku boleh dikembalikan sendiri. Jadi satu-satu boleh ya, mengembalikan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Keempat, jika terlambat dikenakan denda dihitung berdasarkan tanggal kembalinya buku. Oke, sekarang untuk memecahkan studi kasus ini, pertama kali yang harus dilakukan langkah satu adalah mengidentifikasi, menetapkan entitas yang terlibat. Entitas utamanya di sini ada anggota perpustakaan sama buku. Jadi transaksi itu akan terjadi jika ada anggota sama buku ya. Nah, sekarang anggota ini digambarkan dengan simbol entitas persegi panjang, buku juga entitas persegi panjang. Nah, langkah kedua, menentukan atribut kunci dari masing-masing entitas. Jadi dari masing-masing entitas ini nanti harus ada kuncinya. Ini anggota saya beri kunci kode anggota ya, atributnya kode anggota. Buku saya kasih kunci kode buku. Hal ini digunakan untuk membedakan atribut yang satu dengan atribut yang lain. Oke. Langkah 3, menetapkan relasi di antara entitas beserta foreign key-nya. Jadi di sini nanti ada relasi namanya pinjam, anggota pinjam buku. Nah, ini terjadi transaksi anggota pinjam buku. Ini relasinya pinjam. Nah, terus foreign key-nya apa? Nah, untuk foreign key
nanti dari kunci masing-masing atribut kita letakkan di relasi. Ini dari kode anggota, yang ini dari kode buku, dari tabel atau atribut dari entitas buku. Jadi nanti ini tarik ke sini, ini tarik ke sini. Nah, ini nanti akan pindah entah ke sini atau entah ke sini, nanti tergantung berat mana ya untuk relasinya. Nah, sekarang kita lanjut aja untuk menentukan kardinalitas atau derajat relasi. Nah, satu anggota itu nanti dapat meminjam berapa banyak buku. Satu buku dapat dipinjam oleh berapa banyak anggota. Nah, itu namanya kardinalitas atau derajat relasi. Nah, ini masih tanda tanya, jadi belum diketahui relasinya apa. Nah, cara mencarinya gimana? Nanti dengan teknik one to one, one to many, many to one. Nah, nanti akan ketemu jenis relasinya apa. Langsung aja kita ke studi kasusnya, kita pecahkan. Untuk relasinya, derajat kardinalitasnya ini apa. Nah, sekarang anggota buku one to one ya. Satu kode anggota dapatkah pinjam satu buku? Bisa ya. Jadi transaksi anggota itu dapat pinjam satu buku. Nanti berarti di sini nilainya true. Sekarang one to many. Satu anggota dapatkah meminjam lebih dari satu kode buku? Itu juga bisa. Berarti di sini nanti true. Terus kemudian banyak anggota meminjam satu kode buku, atau satu kode buku bisa dipinjam oleh banyak anggota. Bisa atau tidak? Tentu saja bisa ya. Misalkan minggu ini dipinjam si anggota A, minggu besoknya sudah dikembalikan dipinjam oleh si anggota B. Berarti nanti di sini nilainya true. Nah, sekarang sudah ketemu semua, ini true semua, maka hasilnya menjadi many to many, karena di sini ada many-nya true, di sini juga ada many-nya true. Pokoknya intinya kalau salah satu dari sini ada yang many, yang true, nanti hasilnya many. Tapi kalau hanya satu aja ininya false, nanti hasilnya satu gitu ya. Jadi karena ini ada many di sini, ini juga ada many di sini, maka hasilnya many to many. Nah, ini relasinya many to many. Nah, jika many to many, maka dikatakan relasi tersebut belum selesai ya. Jadi harus kita pecahkan lagi. Gimana caranya untuk memecahkan relasi ini? Nah, di sini nanti di relasi, kalau many to many, pasti relasinya akan berubah menjadi entitas. Ya. Nah, bentuknya seperti ini sekarang. Nah, tadi pinjam menjadi peminjaman ya. Oke. Nah, karena tadi relasinya menjadi entitas, maka dia perlu relasi baru ya. Anggota dengan peminjaman relasinya ini lakukan, buku dengan peminjaman relasinya isi. Nah, di peminjaman ini tadi kan pembentukan tabel baru dari relasi. Perlu kita kasih kunci dulu ya. Nilai kunci, atau di sini sering disebut dengan alternative key ya. Karena kunci dari yang terbentuk dari sebuah relasi. Nah, sekarang setelah dikasih kunci, ini ada kuncinya semua, anggota ada kuncinya, buku ada kuncinya. Langkah selanjutnya tadi apa? Menentukan foreign key-nya ya. Foreign key-nya ini diambil dari sini, yang ini diambil dari sini ya. Kemudian ini diambil dari sini, ini diambil dari sini. Tuh. Nah, nanti akan berat kemana ya? Jadi kalau nanti sudah ketemu one to many, dia akan berat ke many-nya. Nah, sekarang kita lanjut dulu untuk memecahkan jenis relasi cardinality dari masing-masing yang ada tanda tanyanya ini.
Satu anggota dapat melakukan satu peminjaman. Benar ya, berarti nilainya true. Satu anggota dapat melakukan banyak peminjaman. Hari ini pinjam, minggu depan pinjam lagi, berarti kan nanti kode peminjamannya berbeda, berarti nilainya true. Kemudian satu kode peminjaman dilakukan oleh banyak anggota. Ini tentu nggak bisa, karena satu nota itu satu anggota yang berhak pinjam. Kalau anggota lain mau pinjam, pakai nota yang berbeda. Nah, ini hasilnya false. Karena di sini hasilnya false, maka yang sini nanti one, yang sebelah sini nanti many ya, karena di sini nggak dipakai nih karena false. One, ini ada many-nya berarti many. Oke, sekarang kita lanjutkan ke relasi buku isi peminjaman. Satu buku bisa mengisi satu kode peminjaman ya, atau satu buku bisa mengisi satu nota, bisa ya, pinjamnya satu aja bukunya. Kemudian banyak buku mengisi satu nota, bisa nggak pinjam lebih dari satu? Tentu saja bisa, sesuai aturan yang di depan tadi ya, studi kasusnya, berarti nilainya true. Kemudian satu buku mengisi banyak kode peminjaman. Satu buku itu bisa dipinjam minggu ini sama si A pakai nota 1, minggu besok dipinjam lagi sama si B pakai nota 2, berarti bisa, nilainya berarti true. Nah, jika true semua maka hasilnya akan menjadi, karena di sini ada many-nya yang true, di sini juga ada many yang true, hasilnya many to many. Nah, sekarang untuk bentuknya menjadi seperti ini. Anggotanya lakukan peminjaman itu one to many. Peminjaman buku many to many. Nah, jika sudah ketemu relasinya, ini kan masih many to many, berarti kita harus memecah lagi nih. Yang ada di sini relasi isi, nanti ini akan membentuk tabel baru. Nah, sebelum dibentuk relasinya, maka ini akan dirubah dulu ke entitas baru ya, jadi membentuk entitas baru, karena tadi ini relasinya many to many. Sekarang sudah dibentuk entitas baru, kita kasih nama detil peminjaman. Nah, di sini kita kasih dulu kuncinya, kode detil peminjaman ya. Kita cek dulu semua sudah ada, ini buku ada kuncinya, detil aja kuncinya, peminjaman ada kuncinya, anggota ada kuncinya. Kemudian nanti relasinya kita cari lagi, ini tipe relasinya apa, yang ada di sini juga tipe relasinya apa. Ini langsung aja, satu peminjaman berisi satu detil peminjaman, nilainya true. Satu peminjaman berisi banyak detil peminjaman. Detil peminjaman itu nanti isinya banyak buku ya, berarti true. Kemudian banyak kode peminjaman berisi satu kode detil peminjaman, tidak bisa ya, nilainya false, berarti sini one to many. Kemudian satu buku mengisi satu detil peminjaman, nilainya true. Banyak buku mengisi satu detil peminjaman, ini nggak bisa ya, nilainya false. Satu buku mengisi banyak detil peminjaman,
satu kode buku mengisi banyak detail peminjaman, bisa ya. Hari ini dipinjam si A, besok dipinjam si B ya. Jadi nilainya di sini relasinya kardinalitasnya adalah one to many, buku ke detail peminjaman. Nah, bentuknya seperti ini. Karena tadi di sini one to many, maka foreign key-nya lari ke sini, kode anggotanya. Terus kemudian karena ini one to many, kode peminjaman di sini lari ke sini. Karena ini one to many buku ke detail peminjaman, kode bukunya lari ke sini. Jadi foreign key-nya lari ke many-nya. Nah, langkah terakhir adalah melengkapi entitas relasi dengan atribut yang bukan kunci. Nah, sekarang tinggal menambahkan atribut-atributnya. Misalkan anggota, kita tambahkan nama anggota, alamat, jenis kelamin, dan lain sebagainya ya. Di sini saya isi 2 dulu. Kemudian untuk buku, tambahkan judul buku, pengarang, penerbit, ISBN, dan lain sebagainya kalau mau ditambahkan lagi. Terus kemudian untuk peminjaman itu berisi kode peminjaman, tanggal transaksinya, anggotanya siapa ya. Terus kemudian detail peminjaman, kode detail peminjaman itu nanti ditambahkan tanggal kembali sama denda, karena tadi denda itu diambil dari tanggal kembalian. Tanggal kembalian diambil dari tadi di transaksi boleh mengembalikan bukunya satu-satu. Jadi tanggal kembali ditaruh di sini. Kecuali studi kasusnya buku itu harus dikembalikan bareng, nggak boleh sendiri-sendiri, maka tanggal kembalinya nanti bisa ditaruh di peminjaman sini ya. Seperti itu untuk teknik membuat ERD ya. Nah, kalau ERD-nya sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya tinggal ditransformasikan ke LRS ya. LRS ya, logical record structure. Nanti setelah LRS-nya ini jadi, tinggal dipindahkan ke database ya, ke database. Nanti tinggal dibuat tabel anggota, isinya ini, kemudian peminjaman isinya ini, detail pinjam isinya ini, buku isinya ini. Kemudian nanti tinggal dibuat relasinya ya, seperti ini. Oke, itu saja untuk pembahasan tentang ER diagram. Untuk yang mau ditanyakan lebih lanjutnya bisa komen di bawah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.